Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ada pertanyaan dari Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz, saya nak bertanya, langsung aja Ustadz. Saya kerja di sebuah perusahaan di bagian lapangan. Jadi kalau pas waktu turun perbaikan ke lapangan, saya pakai pakaian yang kotor lah. Karena dah pasti berkotor. Jadi kadang bisa menghabiskan waktu seharian bahkan sampai malam. Jadi karena pakaian kotor dan basah oleh lumpur dan tanah, jadi kadang ketinggalan waktu sholat. Kalau nak berganti-ganti, dah pasti harus bebakalan. Jadi cara saya ngerjakan sholat dalam keadaan macam ini gimana Ustadz? Apakah sholat saya sah? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Jadi kita harus permudah dalam urusan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat itu besar sekali dosanya, ancamannya neraka. Kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara jiharo, maka sungguh dia kafirlah dia. Nah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang yang kafir itu tempatnya nanti adalah neraka jahanam. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ancamannya adalah kafir dia secara nyata, dan orang kafir adalah tempatnya neraka. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan sholat. Nah, tapi saya pun yakin bahwa orang yang tidak sholat sebetulnya bukan berarti dia nak masuk neraka, bukan. Orang yang banyak meninggalkan sholat itu boleh jadi karena dia tidak ngerti, dia tidak tahu bahwa sholat itu sebenarnya mudah. Jadi sholat itu sebenarnya mudah. Dan gampang sekali jika kita itu untuk melaksanakan atau mendirikan sholat. Maka kalau ada orang yang tidak sholat, itu bukan salah dia, salah ustadznya yang terlalu mempersulit urusan sholat. Sholat itu sebisa mungkin ya harus berpakaian rapi, harus pakai songkok sebisa mungkin. Kemudian berjamaah di masjid, pakai wangi-wangian, itu sebisa sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin seperti ini. Tapi kalau sampai meninggalkan sholat, hukumannya itu tadi, kafir, dan ujung-ujungnya adalah ancamannya neraka. Tapi kan daan semuanya orang bisa sampat ke masjid, daan semuanya orang bisa seperti ya. Contoh misalnya orang yang kerja di tengah sawah. Kalau balik ke rumah dengar azan harus balik sekitar setengah jam, bahkan ada yang 1 jam. Itu kan tidak mungkin. Maka sholatlah di sawah ya. Sholatlah di tengah humi. Kalau kami dulu ya bakal kain, bakal songkok, bakal sajadah. Nah, tapi kalau bakal itu susah Pak Ustadz, maka sholat tetap. Bagaimana dengan baju yang bertanah? Tanah itu bukan najis. Bagaimana dengan paluh? Paluh bukan najis. Maka jangan sampai sikit-sikit najis, sikit-sikit najis. Bumi Allah itu semuanya suci. Kecuali yang jelas nyata kita lihat najis itu baru najis. Misalkan dia tanah. Tanah itu nampak oleh kita najisnya, maka itu baru najis. Maka seluruh bumi Allah ini adalah suci, kecuali yang kita jelas yakin nampak melihat najisnya, itu baru tidak boleh sholat di sini. Misalnya di sini ada kotoran manusia atau binatang nampak oleh kita, ada bekas tai kancing, kemudian ada bangkai di sini, yang jelas nampak kita melihatnya, itu baru najis. Maka sholat sesempurna mungkin ya harus berjamaah ke masjid dan sebagainya, itu sesempurna. Tapi kalau sampai meninggalkan sholat, nauzubillah, ancamannya kata Allah, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi seperti saya sampaikan, man tarakas sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jiharo. Tapi ya sebisa mungkin ganti pakaian, sebisa mungkin. Kalau kita pagi kerja, ya tidak apa-apa lah, ini namakan urusan sholat, kita ingin menghadap Allah, sebisa mungkin seperti itu. Tapi kalaupun tidak bisa, tidak berganti itu ya pun tidak apa-apa. Yang kerja di umi silakan sholat di tengah umi. Kalau ada dangau, dangau. Kalau tidak ada dangau di hamparan tanah ya pun bisa sholat. Bagi yang kerja bengkel, tangan olian, banyak oli. Oli bukan najis, silakan sholat berjamaah. Malah saya rasa ini menurut saya kira, tersenyum malaikat melihat orang yang begitu sibuk tapi tetap ingin masuk surga dengan tidak meninggalkan sholat. Sholat berjamaah di bengkel, beoli-oli. Oli bukan najis. Itu senyum malaikat nanti melihatnya, hebat orang ini. Walaupun begitu sibuk, dia tidak berani meninggalkan sholat. Di umi gitu juga.
atau misalkan yang tadi tuh kerja di lapangan, dan tetap dia tidak sholat. Tapi nanti kalau misalkan tengah perjalanan jumpa masjid dan waktunya memang ada, silakan sholat. Jadi urusan sholat ini harus kita permudah, jangan dipersulit sehingga orang ini nanti banyak yang meninggalkan sholat. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan auratnya cuma wajah dengan 2 telapak tangan. Kalau bajunya jilbabnya udah besar, menutup aurat, hanya telapak tangan dan wajah yang dia tidak tertutup, sholat sah. Pakai kaos kaki. Begitu, tidak usah dipersulit masalah sholat ini. Karena kalau sampai kita meninggalkan sholat, fi nari jahannam khalidina fiha. Di neraka jahannam tempatnya dan mereka abadi selamanya. Nauzubillah. Jadi hilangkan keraguan-raguan terkait dengan kalau kita sholat nanti di lumpur, di lecet, itu najis. Jadi harus dipahami najis itu apa? Tidak banyak najis tuh. Najis cuma ada 7. Najis ya cuma ada 7. Pertama, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang. Kancing, ataupun misalkan keluar kotoran kita manusia maupun hewan, maka itu najis, kecuali air mani. Air mani tidak najis. Kemudian yang kedua, muntahan. Muntahan itu najis. Yang ketiga adalah bangkai. Bangkai itu juga najis. Kemudian darah. Darah segar ataupun darah baku itu juga najis. Kemudian minuman keras. Minuman keras ya najis. Selanjutnya yang termasuk najis 2, anjing dan keturunannya, asu, kaya, babi dan keturunannya itu juga najis. Jadi najis itu tidak banyak. Kalau misalkan kita tekacak ke buah tarung yang buntuk busuk di ume, itu bukan najis. Jadi sholat aja seperti biasa, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jadi untuk yang sesempurna mungkin tadi, ialah dia seperti harus pakai baju yang bagus, rapi, wangi, berjamaah di masjid, itu sesempurnanya. Kalau tidak bisa, laksanakan aja sholat. Kalau najis, tidak usah sikit-sikit najis, ingat aja yang 7 tadi maka insya Allah kita dan akan digolongkan ke dalam golongan orang yang dikatakan oleh Nabi, faqad kafaro jiharo, kafir karena meninggalkan sholat. Nah, jadi sholat itu mudah. Dan hafal bacaan sholat, pagi jak ke masjid, ikut gerakan imam, sah sholatnya. Niat dan pakai usoli, niat cukup dalam hati, dan perlu pakai usoli, sah solatnya. Aku solat asar 4 rakaat karena Allah dalam hati, Allahu Akbar, sah solatnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan solat. Tidak ada alasan kecuali orang yang memang gile, kemudian biak kacik, itu belum wajib solat, atau dah meninggal, itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan solat. Begitu jawaban dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.